Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan nama saya Alifian, dan kali ini kita akan membahas dengan sesuai judulnya, yaitu sebenarnya apa yang terjadi pada MiHoYo, atau kalau dengan bahasa lain ini bisa diartikan sebagai perang sipil MiHoYo. Jadi kita akan kupas dulu sebenarnya apa itu perang sipil MiHoYo. Jadi ceritanya begini, suatu hari ini ada ulang tahun entah dari game Genshin Impact atau mungkin dari perusahaannya sendiri, ya saya kurang tahu karena memang belum terlalu research detailnya juga. Jadi intinya anniversary-nya itu hadiahnya terlalu kecil sehingga membuat beberapa fans dari game Genshin Impact ini marah-marah. Nah, puncak dari kekesalan itu adalah mereka memberikan rating bintang 1 kepada game itu sendiri, yang mana pada akhirnya banyak dari para fans dari Genshin Impact ini yang kemudian menuduh bahwa ternyata fans dari Honkai Impact lah yang melakukan itu. Lalu terjadilah peperangan di sini, ya, dalam tanda kutip, bahwa fans dari Genshin Impact itu kemudian memberikan review negatif juga kepada game Honkai Impact. Nah, di situ akar permasalahannya. Tetapi apakah kemudian masalah ini sudah berakhir atau hanya ini saja masalahnya? Ternyata tidak. Ini berimplikasi kepada apa yang disebut dengan mental health atau kesehatan mental. Jadi saya ingin sampaikan begini, ketika kita ini bermain game, maka game ini harusnya kan menjadi sesuatu yang menghibur gitu, menjadi sesuatu yang melepas penat. Tetapi ketika orang bermain game kemudian dari pagi sampai pagi lagi, itu saya rasa adalah orang yang sakit. Ya, dalam artian bahwa memang dia ini ingin mencari pelarian dari dunia yang ia tempati saat ini, yang mana pelariannya itu adalah di dalam game. Ia habiskan berbagai banyak waktu di sana sampai kemudian lupa dengan kehidupannya di dunia nyata. Makanya ketika ada sesuatu yang ternyata tidak ia sukai di sana, maka marahnya itu sama seperti orang kantor yang tidak dapat gaji gitu. Jadi benar-benar marah sekali, seakan-akan itu adalah kehidupannya di dunia nyata, padahal tidak. Nah, saya ingin tekankan di sini bahwa banyak sekali orang di Indonesia itu yang mengalami depresi atau gangguan jiwa, dan kebanyakan dari mereka sebenarnya tidak mengetahui kalau mereka ini sebenarnya sedang sakit gitu. Nah, lalu pertanyaannya adalah mengapa harus sampai terjadi perang saudara begini? Kita buat sebuah perumpamaan gitu ya, ketika kita umpamakan manusia ini adalah sebuah gelas. Jika gelas itu diisi oleh air yang jernih, air yang menyegarkan, maka siapapun yang meminumnya pasti akan merasa segar, akan merasa sehat. Nah, begitu kan. Lalu bagaimana jika gelas itu diisi oleh racun? Maka apapun yang keluar dari sana pastilah sesuatu yang berbahaya. Begitupun dengan manusia. Ketika di dalam manusia ini, jiwanya ini sedang terkontaminasi atau sedang sakit, maka apapun yang dikeluarkannya pasti adalah sesuatu yang menyakitkan. Nah, maka dari itu ketika teman-teman sekalian ini sedang merasa stres, sedang merasa sakit atau apa gitu ya, dekatkanlah dirinya kepada Tuhan. Jangan malah main game. Saya dulu itu pernah punya guru BK gitu, atau mungkin bisa dikatakan psikiaternya sekolah. Nah, beliau mengatakan kalau kalian stres itu ya, kalian boleh tidur atau mungkin mendengarkan musik atau mungkin melakukan relaksasi, yoga dan sebagainya. Kemudian ada teman saya yang nyeletuk gitu, bertanya, "Pak, bagaimana dengan main game?" Guru saya mengatakan, lah, main game itu
itu bisa menimbulkan masalah baru. Jadi masalah yang sudah lama itu ditambahi oleh masalah yang baru. Makanya itu main game ini tidak disarankan. Eh, ya, dan juga ini ada satu kabar lagi yang cukup membuat fans MiHoYo di Indonesia ini tercengang atau kaget, yaitu adalah MiHoYo ternyata bergabung dengan PKT, atau kepanjangannya adalah Partai Komunis Tiongkok. Sebenarnya apa hubungannya dengan Indonesia? Kan tidak ada. Kan bukan kita yang menjadi bosnya. Kemudian kita ini juga tidak memiliki saham di sana, kita tidak bekerja di sana, dan terlebih lagi negara kita kan bukan Tiongkok. Jadi kenapa kita yang ribut? Gitu. Ya, tapi ya seperti itulah ya. Tapi ya kalau dipikir-pikir secara logika sih, daripada kita ribut-ribut soal MiHoYo, kenapa tidak kita support saja perusahaan-perusahaan game lokal, pengembang game dari Indonesia. Mereka itu punya SDM yang sangat memadai, namun kekurangan biaya. Jadi daripada kita terus top up ke developer Tiongkok, kenapa tidak kita top up ke developer dalam negeri? Kenapa kita tidak berinvestasi di dalam negeri saja? Mari kita perkaya inovasi-inovasi anak bangsa. Mari kita buat Indonesia ini jadi bisa bersaing dengan developer-developer dari luar negeri. Ya, jadi seperti itulah ya. Saya harap videonya bermanfaat, dan saya harap si Indonesia suatu hari bisa membuat game yang jauh lebih besar, jauh lebih megah, dan juga jauh lebih menyenangkan daripada apa yang sudah dibuat oleh developer-developer luar negeri saat ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.